sama Israel. Mengapa dicaplok? Ya karena diserang dulu, saudara. Lihat ya, diserang dulu. Lihat berapa banyak yang terang, saudara, negara-negaranya. Wih, banyak banget tuh. Satu, Mesir, Syria, Yordan, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, ya, Lebanon, ya, Pakistan ikut-ikut, saudara. Wah, Indonesia nggak mau ikut-ikut, saudara ya. Harusnya Indonesia ikut juga dong. Katanya cinta Palestina, katanya membela Palestina. Munafik juga nih si Jokowi nih. Rabin sama Yasser Arafat, ya. Oke, Oslo, janjian, damai. Dibunuh, saudara, si Yasser Arafatnya, saudara. Yang bunuh siapa? Hamas. Yang bunuh Hamas, saudara. Nggak mau damai. Tadi siapa yang bilang? Memang dasarnya mereka nggak mau damai, saudara. Karena dimotivasi oleh agama. Kan kemarin sudah saya tunjukkan bahwa bagi Hamas, ya, membunuh orang Yahudi adalah ibadah kepada Allahnya. Lalu Jokowi, Yusuf Kalla, Maruf Amin, MUI, kalian semua orang Indonesia mendukung Hamas. Compong enggak kalian? Warga negara Israel. Jadi kayak orang Amerika, kalau dia warga negara Amerika, walaupun cuma satu mati di Indonesia, wah bisa dicopot tuh Jokowi. Ada satu warga negara Amerika mati di Indonesia, Jokowi itu bisa dicopot, saudara, sama Joe Biden. Nah, wilayah Gaza ini mau dibombardir tuh setiap hari, saudara ya. Dunia udah nggak bisa ngomong. Jokowi aja yang biasanya ngutukin Israel sekarang nggak berani ngomong, saudara. Ya kan? Jokowi biasanya ngutukin Israel. Makanya saya lagi nunggu tentara Indonesia dikirim ke Palestina, saudara. Saya lagi nunggu, saudara ya. Akan saya dukung, saudara. Kalau perlu kita cari dukungan dana buat tentara Indonesia bisa berangkat ke Israel, saudara. Ya, kalau perlu, saudara, kita di sini cari dana nih, kita dukung supaya tentara Indonesia dikirim ke Israel buat menghabisi orang Israel. Saya tunggu, saudara. Saya tunggu di Israel, saudara ya. Saya tunggu, saudara ya. Kalau kalian sanggup, bisa-bisa kalian diratain balik sama si Israel. Cukup George Soros batuk. Cukup dibatukin aja. Selesai kalian semua kere, semua orang Indonesia. Serius, saudara. Disinilah orang Indonesia nggak pakai otak. Bukannya nggak tahu. Tadi sahabat bilang, apa Jokowi tidak mengerti politik? Jokowi ngerti. Sejarah Israel, Jokowi ngerti. Masa Ibu Koni ngerti, Jokowi kagak ngerti? Nggak mungkin. Pak Jati, Pak Mulya, Pak Paul Dere, saya teruskan dulu. Fakta yang ketujuh, saudara ya. Lihat ini ya. Tadi saya lihat ya, yang Sinai bukan Golan. Wah, saya kalau ngomong cepat sekali suka keselip ya, minta maaf. Jadi Sinai. Ya ini daerah Sinai, saudara ya. Jadi waktu mereka perang, ya kan, dikembalikan ya. Dikembalikan, dataran tinggi Sinainya dikembalikan. Tetapi Golan masih dipegang. Golan itu di daerah sini ya, ini Golan. Ya. Golan itu yang sama berbatasan dengan Syria, Sinai, dataran Sinai Peninsula itu yang di berbatasan dengan Mesir ya, tetapi tetap wilayah Israel kan sampai ke sini, sampai tepi baratnya sebelah timurnya Sinai ya kan. Itu sampai situ. Nanti kita lihat petanya, saudara ya. Nah, ini contohnya ini ya. Ini Golan ya, ini Golan. Nah, ini Sinai. Waktu perang ini perang ya tahun 73 sama perang tahun 67, saudara ya. Jadi hasil dari perang pertama ya 1948 kan mereka occupied kan. Lalu 1967 ya ada perang 6 hari ya, perang 6 hari. Karena apa? Karena dikeroyok, saudara. Nah, ini saya kasih nih contohnya nih ya. Ini perang 67 ya, tahun 1967 ya. Nah, ini dataran gunung Sinai yang dikuasai oleh Israel. Ini wilayah Israel yang biru, saudara ya. Yang biru itu Israel, yang hijau itu yang kemudian dicaplok sama Israel. Mengapa dicaplok? Ya karena diserang dulu, saudara. Lihat ya, diserang dulu. Lihat berapa banyak yang terang, saudara, negara-negaranya. Wih, banyak banget tuh. Satu, Mesir, Syria, Yordan, Irak, Saudi Arabia, Kuwait, ya, Lebanon, ya, Pakistan ikut-ikut, saudara. Wah, Indonesia nggak mau ikut-ikut, saudara ya. Harusnya Indonesia ikut juga dong. Katanya cinta Palestina, katanya membela Palestina. Munafik juga nih si Jokowi nih. Soekarno munafik juga si Soekarno. Harusnya dia ikut dong 67, ikut ngeroyok, duduk, ya kan? Dia berani ngelawan Amerika katanya. Nah, ini cuma ngelawan Israel, saudara ya. Ini Pakistan aja berani ikut, coba.
Coba lihat saudara ya, apa yang terjadi saudara tahun 67 perang 6 hari Israel menang ya. Lalu Israel mengambil Golan dari Syria sama Gaza Strip, Sinai Peninsula, West Bank dioccupied. Jadi yang dimaksud sama menteri-menteri itu mungkin ini ya, apa sama si ya kan? Kalau kemarin kan bilang faktanya tidak ada Israel menduduki wilayah Palestina. Itu memang adalah sebuah bukan penggusuran, tapi mau dibangun. Itu wilayah Israel sendiri yang dihuni oleh orang Palestina, tapi itu wilayah Israel, ada di dalam negara Israel. Tetapi kalau memang katanya menduduki, memang tahun 67 iya negara-negara ini kalah perang. Israel sendirian loh saudara, nggak dibantu Amerika loh, sendirian loh. Lalu maka ini diambil saudara. Golan diambil. Ya, Golan, Sinai, ya Sinai Peninsula maksudnya. Lalu West Bank dan jalur Gaza itu dioccupied. Itu fakta saudara. Lah kamu kalah perang kok. Kalah perang yang aku ambil. Nah, kenyataannya apa saudara? Lihat saudara, berapa yang mati saudara? Dari pihak orang Israel ada 1.000 yang mati. Ya, ada 1.000 yang mati. Tetapi dari pihak orang Mesir ada 15.000 yang mati. Ya, dari Yordan ada 700. Pihak orang Syria ada 2.500 yang mati. Dari Irak ada 10 pengecut ya saudara ya. Lihat 15.000, 2.100. Ya, berapa nih? 15.000, 7, wah 17.000, 18.000 ya, 18.000 saudara mati. Ini cuma 1.000. Ya, 1.000 vs 18.000 saudara. Ini tahun 1967 ya. Ya kan? Kan geruduk kan? Komandannya ya Levi Eskol sama Moshe Dayan ya. Nah, di sana ada Gamal Abdul Nasser ya di Mesir, ya dan selanjutnya banyak ya itu ya. Wow, rentengan tuh, yang mau bahas ini. Lihat 1973 saudara, 1973 ya kembali Israel menang saudara, walaupun sempat kalah ya, kaget ya. Wah, korbannya banyak Israel ya, ya 2.800 korbannya saudara ya, korban 2.800. Tadi cuma 1.000. Makanya nyaris kalah waktu itu ya. Lihat Mesir, Syria, Saudi Arabia tambah banyak saudara ya. Algeria, Yordan, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Maroko, Kuba ikut, North Korea coba ikut-ikutan perang saudara. Indonesia mana? Tahun 73 saudara, Indonesia mana? Wah katanya Palestina berjasa bagi Indonesia. Indonesia nggak ikut perang saudara. Saya lagi nunggu Indonesia ikut perang saudara, biar diratain sekalian sama tanah saudara ya. Lihat saudara ya, Mesir korbannya 15.000, Syria 30 tambah banyak ya, 3.500, Irak 200, Kuba 180. Coba korbannya tambah banyak saudara ya, kurang lebih 20.000. Di sini memang korbannya banyak, 2.800 vs 20.000 saudara. Tadi yang pertama 1.000 vs 18.000 ya. Tapi yang di sini korbannya lebih banyak ya, sampai 2.800. Mengapa saudara? Karena waktu itu ya yang cerita apa namanya anak gembala yang bilang ada serigala 3 kali ya. Nah, itu ada filmnya ya. Saya lupa filmnya ya. Judulnya di Netflix itu saya nonton juga ya. Itu ceritanya. Habis itu saudara ya kan Anwar Sadatnya kan dibunuh saudara ya habis itu ya. Nah, sama Golda Meir. Kalau tadi di sini kan Gamal Abdul Nasser sama Eskol ya. Nah, si Gamal Abdul Nassernya yang dibunuh ya kalau nggak salah ya. Yang dibunuh ya terus digantiin sama Anwar Sadat. Tetap Israel yang menang saudara ya. Ya, malah menambahi wilayah tadi terusan ditambahin lagi ya sampai ke arah terusan Suez saudara, ditambahin lagi saudara ya. Akhirnya tahun 79 tahun berapa ya? Saya lupa ya tahun dikembalikan. Ya Sinainya dikembalikan sama Israel 79 ya. Tahun 79 dikembalikan sama Israel, tapi Golannya tetap dipertahankan. Karena apa? Karena itu memang wilayahnya Israel sesuai dengan Alkitab. Lihat Intifada 1. Intifada 1 tahun 87, ya pokoknya Hamas dulu yang recokin saudara ya. Lalu Hamas mengklaim ya resultnya
Hamas mengklaim bahwa ya Palestinian appreciation surprise, ya kan, wow, kita sama-sama nih, dia bilang ya, ngeklaim bahwa mereka Hamas yang menang. Tapi sudah lihat ya, korbannya berapa saudara? Korbannya ya, sebentar ya, ini saya salah nih, ini salah ya, ini saya kasih datanya salah. Oh ini enggak, betul ya, betul, sorry ya, mana. Ya, betul. Ini intifada 2 ya. Intifada 2. Di pihak Israel ada 200 yang meninggal. Di pihak Palestina ada 2000, saudara. 200 vs 2000. Ya. Yang menang siapa, saudara? Dari jumlah korbannya saja. Hamasnya mengklaim bahwa mereka, wah kita yang menang. Ya, bagi Israel kita mati 200, kamu mati 2000. Ya kan? Hamasnya mengklaim menang, ya kan, Palestinanya kan. Intifada 2 tahun 2000, saudara ya, Intifada 2. Apa yang terjadi Intifada 2, saudara? Lihat. Yang mati ada 67, sama warga negara Thailand, saudara ya. Ya, 67 meninggal dan 1 orang Thailand meninggal. Berapa warga Gaza? 2000 meninggal, saudara. 68 vs 2300 orang, saudara. Intifada 2. Sorry ya, bukan yang ini ya. Ini adalah protected, nanti kita cari salah, jangan itu dulu ya. Intifada 2. Nah, Intifada 2 ini datanya ya. Yang mati 1000 ya. Di sini yang mati 3300. Nah, ya. Intifada kedua ya, 1000 lawan 3300. Intifada pertama 200 lawan 2000. Intifada 2 1000 lawan 3300. Mengklaim bahwa ya, Hamas mengklaim bahwa mereka yang menang, saudara ya. Operation Protective Edge 2014, saudara. Ya, Operation Protective Edge, saya hapus dulu ya. Lihat. Mereka mengklaim mereka menang, saudara ya. Si Hamas ini mengklaim menang. Apa yang terjadi, saudara? Korbannya cuma 67 orang. Kan itu yang ditembakin itu ya. Ditembakin Iron Dome, nggak ada yang masuk satupun, saudara. Ini 67 meninggal karena mereka masuk ke Gaza dan dijebak ya, saudara ya. Nah, mereka yang mati 2300, saudara. 68 versus 2300. Tadi 2014. Tidak pernah sekalipun sejarahnya Palestina menang perang lawan Israel, saudara. Bahkan negara-negara Arab yang ngeroyok. Saya lagi nunggu Indonesia masuk. Ya. Fakta yang ketujuh, saudara. Ketika orang perbatasan tadi itu diisi oleh orang-orang Palestina dan Yahudi pendatang, ya, lalu ditangkepin. Selama ini, kalau lagi perang, kan Hamas kan mulai dulu kan, ngebukin dulu nih, si Palestinanya, ya Hamas lah ya, kan tidak semua orang Palestina begitu. Hamasnya ngebukin dulu nih. Ya, lalu sama orang Israel digebuk balik, saudara. Sekali ngebuk kan rata, saudara ya. Tadi ya, 200 lawan 2000, 1000 lawan 3500, 60 lawan 2500. Yang mati kan? Ini kan gebuknya keras sekali, saudara. Kencatan senjata. Kan selalu begitu kan? Selalu terjadi begitu dan Israel harus nurut, saudara. Harus nurut. Kenapa? Supaya jangan diomong penjahatnya. Sekarang ini terjadi isu, terjadi framing bahwa Daud lawan Goliat, saudara. Ya, framing. Daud vs Goliat. Daud itu siapa, saudara? Orang mana, saudara? Orang Palestina. Goliat orang mana, saudara? Orang Israel. Nggak salah. Ya, tapi itu faktanya hari ini framing di seluruh dunia bahwa Israel ngelawan Palestina adalah Daud ngelawan Goliat. Padahal Goliat ini kan orang Filistin, saudara. Daud ini kan gembala domba, ya kan, orang Israel. Tapi sekarang dibalik bahwa Daud itulah Palestina, Hamas inilah Daud, Goliat itulah Israel.
Nah, kebalik tuh, ya begitulah saudara Sinting kenyataannya. ya. Memang sinting, lah mau gimana lagi? Memang begitu faktanya. Jadi framing ini sekarang membuat Israel selama tadi ya dari mulai tahun 63 harusnya kan nggak usah dikembalikan kan Sinainya kan tambah luas kan harusnya kan wilayahnya Yordania nggak perlu dikembalikan tapi dikembalikan sama Israel ya wilayah Yordania kecuali Golan ya Golan itu kan wilayah Syria nggak dikembalikan tetap diokupi apalagi Syria udah bubar negaranya kan ya belum bubar-bubar amat tapi udah hancur lebur kan udah nggak bisa ngelawan. Nah sekarang Anda lihat ya framing bahwa Palestina Hamas ini adalah Daud, ya, sedangkan Israel adalah Goliatnya penjahatnya, saudara. Sekarang ini yang terjadi adalah begitu. Padahal dari kita lihat ya dari tahun 67, 73, ya Intifada 1, Intifada 2, Operation Protective Edge dan banyak sekali operation yang mulai selalu siapa? Palestina, Hamas dalam hal ini Hamas. Bahkan tahun 93 itu si siapa itu ketika terjadi Yitzhak Rabin sama Yasser Arafat ya. Oke, Oslo, janjian, damai. Dibunuh saudara si Yasser Arafatnya saudara. Yang bunuh siapa? Hamas. Yang bunuh Hamas saudara. Nggak mau damai. Tadi siapa yang bilang memang dasarnya mereka nggak mau damai saudara. Saya tadi yang bilang. Karena dimotivasi oleh agama. Kan kemarin sudah saya tunjukkan bahwa bagi Hamas ya membunuh orang Yahudi adalah ibadah kepada Allahnya. Lalu Jokowi, Yusuf Kala, Maruf Amin, MUI, kalian semua orang Indonesia mendukung Hamas. Compong enggak kalian? Siapa yang menduduki siapa? Dari mana katananya Israel? Nah, nanti dulu sebelum masuk fakta ke-7 ya. Kita balik lagi ke sini. Kita lihat ya. Fakta ke-7. Israel, saudara. Kita singkat sejarah. Ya. Israel ya sebelum 1446 tadi kita sudah bahas ya Exodus masuk Kanaan tahun berapa 1406 sorry ya nanti ya kali ini 1446 dikurangi 40 tahun 1406 saudara lalu mereka jadi kerajaan sekitar tahun 1100 Raja Saul ya kan dan Daud digantikan Daud ya, kemudian generasi Daud. Kemudian sekitar tahun 800 ya. 90. Jadilah kerajaan Yehuda dan kerajaan Samaria. Ya kan? Lalu singkat cerita Saudara jauh tinggallah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda mulai dari tahun 480 ya, karena kan pembuangan ke Babel 480 sampai dengan tahun 135. Inilah kerajaan Yehuda atau ke governorat ya, governorat di bawah Herodes dan Pilatus ya kan. Tahun 135 AD, ini kan BC. Maka ada pemberontakan Bar Kokhba. Kalah ya. Lalu mulai tahun 135 sampai sekarang, sampai tahun zamannya Roma ya, sampai dengan zamannya Roma, sampai tahun 300 ya, sampai dengan perang salib ya, sampai dengan perang salib ya, tahun 900-an. Maka orang Yahudi nggak boleh tidak boleh orang Yahudi kembali ke Yerusalem atau ke tanah Yehuda. Tahun 600 saudara ya, karena kemudian setelah itu saya ingat sekali Nahmanides kemudian lari ya dari Prancis dia lari ke Yerusalem, dia mendirikan sinagognya Nahmanides ya, Ramban. Jadi tahun 135 sampai tahun 600 orang Yahudi tidak boleh balik saudara. Dan seluruh tanah Yehuda itu diganti namanya tahun 200, diganti nama Palestina tahun 200-an. Ya. Di manakah orang Filistin saudara? Orang Filistin di tahun 800 sudah dimusnahkan oleh siapa saudara? Oleh Raja Syria saudara, Asyurbanipal. Ya, orang Filistin sudah musnah, sudah nggak ada saudara. Dari manakah orang Filistin saudara? Kita balik sini ya. Orang Filistin yang asli ya saudara ya. Nah, kita balik ini saudara ya. Mana Pulau Kreta? Mana kereta? Oh ini kereta ya. Nah ini saudara ya.
Inilah asal usulnya orang Filistin, saudara. Mereka naik kapal ke sini. Mereka tinggal di sini, saudara. Mereka tinggal di ini ya. Inilah asal usulnya orang Filistin. Penduduk aslinya, ya penduduk aslinya ini, dikasih merah ya, adalah orang-orang Kanaan, saudara. Orang Filistin adalah orang-orang dari keturunan Yafet, Indo-Jerman, ya, bukan Jerman, bukan, tapi Indo-Jerman. Lalu orang-orang Kanaan ini adalah keturunan dari Ham, ya, anaknya Ham itu namanya Kanaan, ya. Inilah orang-orang Kanaan, saudaranya Mesir, Misraim, saudaranya Libyan. Jadilah orang-orang Kanaan, anaknya Ham. Lalu orang-orang Kanaan ini sudah dibunuh semua, digenosida oleh Israel. Mengapa? Itu tahun 1400. Musa, ya, Yosua dengan seluruh orang Israel bunuh semua itu. Tinggal suku apa, saudara? Saya satu lupa jadi ya. Ada tinggal satu suku saja ya yang lolos. Yang Gibeon, tinggal suku Gibeon. Nah, dan orang Gibeon ini sudah lenyap karena dia bukan orang Yahudi. Dia ikut dengan orang Samaria. Jadi sudah lenyap semua. Bahkan 10 suku Israel kemana sampai hari ini? Nggak ada. Dan Naftali, Efraim, Manasye, kemana semua? Nggak ada, saudara. Yang tersisa cuma Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Hari ini yang orang Yahudi, kalau Anda bilang orang Yahudi, itu adalah suku Yehuda, Benyamin, dan Lewi, saudara. Adakah orang Filistin? Nggak ada. Orang Filistin sudah selesai di zamannya Asyurbanipal. Udah nggak ada, saudara. Adakah orang Ismail? Nggak ada. Orang Midian udah nggak ada. Selesai zamannya Asyurbanipal dan kemudian dibersihkan lagi zamannya Nabonidus. Seluruh Petra Yordania kosong semua, nggak ada. Jadi yang merah ini dihuni ya oleh dari mana? Orang dari Turki datang, orang dari Libanon datang, orang dari Mesir datang, orang dari Arab, dari Syria, dari semua datang sini. Dia menduduki daerah ini, saudara. Apalagi 1200, tahun 1200, kebanyakan orang dari Mesir dan orang dari Syria, dari Irak. Dia menduduki zamannya Ottoman. Ketika dilepas sama pasukan salib, 1200, mereka menduduki Yerusalem dulu, saudara. Al-Aqsa dibangun di atas bait Allah. Jadi, Al-Aqsa ini yang punya hak siapa, saudara? Orang Islamkah atau orang Yahudi? Orang Yahudi. Karena hari ini orang Yahudi masih punya kitabnya yang berbahasa Ibrani, mereka punya buktinya. Semua arkeologi yang ada di dalam Alkitabnya orang Yahudi ada di tanah ini yang merah ini, saudara. Negara seluruh dunia mengakui karena Alkitab itu bukan saja kitab suci, tetapi disebut itu adalah sejarah yang otentik. Seluruh dunia mengakuinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, punya siapakah ini? Apakah orang Palestina? Tidak pernah ada negara Palestina. Tidak pernah ada negara Palestina. Bahkan sampai hari ini baru dijadikan otoritas Palestina. Nggak pernah. Ya. Yang pertama ada tahun 1948, namanya negara Israel. Kembali mereka berkat perjanjian Balfour. Nah, kita kembali ya ke depan. Kita kembali ke fakta ya. Lalu ya tahun 1200 ya pasukan salib Crusader ya 900 sampai 1200 mengusir orang Yahudi lagi, saudara. Jadi sisanya dari 1200 AD sampai dengan abad ke-20 ya, yang sisa adalah Arab, Mesir, Palestina, dari Lebanon, dari Syria, Irak, ya, orang Turki, Oman ya. Ya kan? Nggak ada semua, saudara. Sejak 1200 sudah nggak ada lagi. Orang Yahudi tercacar dengan karuan. Lalu ya ada perjanjian Balfour, saudara, perjanjian Balfour. Ya, tahun 1893 ya kalau nggak salah ya. Tolong maafkan kalau nggak salah ya, perjanjian Balfour. Inggris memberikan
diberikan Palestina wilayah ya, area Palestina kepada Israel. Karena sejak abad ke-15 sampai ke-17 ya, eksplorasi dunia, Inggris menguasai Levan, namanya Levan ya, tanah Palestina itu disebut Levan ya, menguasai Levan. Jadi seluruh tanah Palestina itu punyanya Inggris, lalu diberikan kepada Israel oleh perjanjian Balfour. Apakah punyanya Mesir? Bukan, itu tanah kosong, tanah nganggur itu saudara. Bahkan sama Ottoman pun ditinggal, nggak ada. Apakah ada negara di situ? Nggak ada. Nggak ada negara sama sekali. Negara apa di situ? Nggak ada, saudara. Itu bukan negara. Ya kan? Tahun 1928 bahkan Ottoman Turki ya bubar. Khilafahnya kan jadi Republik Turki kan. Jadi berdasarkan kedua fakta ini kita tahu ya, Israel aliyah kembali. Israel aliyah kembali ke sana. Tahun 1948 negara Israel berdiri. Apakah ada negara Palestina? Nggak ada, saudara. Lalu tahun 1967, 1973, Intifada 1, Intifada 2, bahkan sampai hari ini. Pernahkah sekali orang Arab menang? Bangsa-bangsa Arab ini, pernah nggak sejak 1998, pernah nggak mereka menang perang lawan Israel? Tidak pernah, saudara. Fakta yang ketujuh sekarang kita masuk ya. Ya, apakah yang biru ini kalau mau memusnahkan Gaza itu susah? Enggak. Gampang banget, saudara. Sekejap mata. Serius, saudara, sekejap mata. Tetapi orang Israel, kalau lagi ngepok orang Palestina, lagi ngepok Hamas, tiba-tiba, oh, senjata-senjata nih. Kenapa Amerika datang, saudara? Kenapa Amerika datang? Apakah buat bantuin Israel? Nggak perlu, saudara. Amerika datang supaya Israel nurut. Gencatan senjata ya. Kalah kan intinya kan? Kurang ajar kan Hamasnya kan? Supaya gencatan senjata. Jadi bukan supaya bukan belain Hamas, saudara. Bukan belain Israel. Nanti gencatan senjata, coba nanti lihat. Cuman kali ini ya nggak mau Israelnya, saudara. Dengan kejadian seribu orang ini meninggal, ya update lagi hari ini udah 1000. Tadi kita ngomong berapa jam udah 1000 nih yang mati, saudara. Apa yang akan dilakukan? Bukan orang Yahudi yang meninggal ya, separuh adalah orang Arab, tetapi itu adalah warga negara Israel. Itu adalah warga negara Israel. Jadi kayak orang Amerika, kalau dia warga negara Amerika, walaupun cuma satu mati di Indonesia, wah bisa dicopot tuh Jokowi. Ada satu warga negara Amerika mati di Indonesia, Jokowi itu bisa dicopot, saudara, sama Joe Biden. Serius, tanya Pak Andi kalau nggak percaya, tanya Pak Robert. Nggak main-main, saudara. Bisa dicopot itu Jokowi kalau ada orang Amerika mati satu saja, mati tanpa sebab nggak jelas siapa ya, bisa dicopot itu, saudara. Harus ditangkap siapa pelakunya. Kalau nggak ketangkap, copot itu Jokowi, saudara. Ini Israel, saudara. Walaupun dia adalah orang Arab, tapi dia warga negara Israel. Dibalas, balasnya nanti sakit sekali. Dan itu adalah sebuah kemenangan bagi Israel. Enggak, saya nggak mau gencatan senjata. Mau dihabisin dulu, saudara. Karena kesempatan diratain dulu. Nanti rundingannya nanti kalau udah habis. Jadi Israel ini sekarang berpacu dengan waktu untuk cepat-cepat ngeratain wilayah Gaza ini. Mau dibombardir terus setiap hari, saudara ya. Dunia udah nggak bisa ngomong. Jokowi aja yang biasanya ngutukin Israel sekarang nggak berani ngomong, saudara. Ya kan? Jokowi biasanya ngutukin Israel. Makanya saya lagi nunggu tentara Indonesia dikirim ke Palestina, saudara. Saya lagi nunggu, saudara ya. Akan saya dukung, saudara. Kalau perlu kita cari dukungan dana buat tentara Indonesia bisa berangkat ke Israel, saudara. Ya, kalau perlu, saudara, kita di sini cari dana nih, kita dukung supaya tentara Indonesia dikirim ke Israel buat menghabisi orang Israel. Saya tunggu, saudara. Saya tunggu di Israel, saudara ya. Saya tunggu, saudara ya. Kalau kalian sanggup, bisa-bisa kalian diratain balik sama si Israel. Cukup George Soros batuk. Cukup dibatukin aja. Selesai kalian semua kere, semua orang Indonesia. Serius, saudara. Disinilah orang Indonesia nggak pakai otak.
Bukannya nggak tahu. Tadi sahabat bilang, apa Jokowi tidak mengerti politik uang? Jokowi ngerti. Sejarah Israel, Jokowi ngerti. Masa Ibu Koni ngerti, Jokowi kagak ngerti? Nggak mungkin. Menteri Luar Negeri ngerti. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya Jokowi itu jongosnya partai. Itu masalahnya. Masalahnya si Ganjar ini jongosnya partai. Setuju. Itu, dan Megawati menggunakan isu Palestina ini buat apa, saudara? Supaya mencari angin, mencari hati. Karena Megawati sendiri kan tidak beragama. Megawati sendiri kan udah nggak percaya Allah SWT, cuman dia gunakan isu Hamas, isu Palestina ini untuk mempertahankan suara Islam di PDIP. Karena nggak mungkin Megawati ujuk-ujuk pakai jilbab, yang mustahil, saudara. Ya kan? Yang benar adalah si Megawati yang gunakan isu Hamas saja, lempar begitu. Nah, Jokowi dan si siapa? Ganjar itu jongosnya partai. Ya, Anda sekarang berpikir, sekaranglah saatnya berpikir. Ya, saudara, kamu mau mikir dengan sehat. Ini yang saya ngomong, ini semua fakta. Ya, ini semua fakta. Tinggal Anda mau lihat dari situ mana. Tapi kan kasihan Pak, Resina nggak kasihan, saudara. Orang gak sekarang yang di daerah biru ini banyak orang Palestina. Teman kuliah saya banyak orang dari ex otoritas Palestina yang menjadi warga negara Israel. Orang Arab, saudara. Teman kuliah saya banyak. Bengkel mobilnya saya kan punya mobil di saya, itu bengkelnya itu adalah montirnya saya, orang Arab, saudara. Bisa cari duit, bengkelnya gede banget, saudara. Kaya raya. Ayo loh. Artinya bisa. Yang punya kos-kosan itu, yang namanya Laila, yang kemarin Pak Steve nginep, orang Palestina, Pak Steve sampai kaget. Wah, kadul nih, Paul. Ojo lah Pol, kadrun nih Pol. Pastinya sampai malu, sampai udah mules dulu kan. Begitu tahu cerita, oh enggak apa-apa Pak, kan kita cuma ini aja, yang penting jangan singgung-singgung. Nah, kadrun, saudara. Kadrun, benci Israel, saudara. Tapi kaya, tinggal di Haifa. Orang kaya raya, rumahnya 3, saudara. Ayo. Lalu yang kentir ini siapa, saudara? Yang compong ini siapa? Makanya kalian bukalah hubungan dengan Israel, kalian cobalah tinggal di Israel, kalian tanya-tanya kanan kiri, nanti kalian sadar yang compong siapa, yang sakit ini siapa. Saya tinggal, saya nanya, saya berinteraksi, saya nggak lagi wisata loh, saya kuliah, saya makan di warung Arab, ya kan, saya beli dagingnya di toko Arab. Ngomong di situ ya, di daerah kota itu, di Haifa itu ada tempat lokalisasi, saudara, Arab, saudara. Lokalisasi Arab, saudara. Lokalisasi tempatnya lonte Arab, saudara. Ayo loh. mampus saya pasti. Ayo kita main sosoknya. Ayo tak temani gitu, main waktu sana. Waduh. Oh, sini cimeng semua, Pak. Oh, pasti udah langsung malu, harus pakai ganja semua, Pol, pergi aja. Ya kita pergi ya, pasti nggak suka ganja. Ya enggak apa-apa, Pak. Kan kita enggak ikut-ikutan make. Ya, tapi pasti udah nggak mau, udah ilfil dulu dianya, saudara. Ya udah kita pergi. Arab, saudara. Lokalisasi, saudara ya. Aduh, itulah faktanya. Saya cerita fakta. Ya, jadi sebenarnya ya, dengan kejadian ini menguntungkan Israel buat membalas sekeras-kerasnya, saudara. Ya, kalau saya jadi Benyamin Netanyahu, tak ratain dulu, saudara. Baru kita cerita damai. Kalau saya, sorry ya, kita nggak lagi cerita ini ya, tapi kalau saya jadi Benyamin Netanyahu, saya pengambil keputusan politik, saya ratain dulu. Karena semua orang di Gaza, mereka angkat senjata, saudara. Diratain habis. Sebelum ada perjanjian, ratain dulu, baru kejahatan senjata. Lanjut ini. Lanjut ya. Masih banyak